Boleh Mas berbagi Mas, untuk agar brand kita top of mind gitu di pelanggan. Mungkin punya tips dan trik yang cepat untuk bisa merealisasikan itu. Ada sih cara instannya. Apa itu? Duluan mana sih Mas sebaiknya? Membangun brand personal dulu atau brand produk atau organisasi kita dulu? Assalamualaikum Mas Dodi. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Sehat Mas Salaman Dodi? ya? Iya. Oh iya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya di masa pandemi ini. Siap. Pembatasan fisik boleh, tapi pembatasan ruang belajar tetap harus bertumbuh. Siap. Masya Allah. Hari ini saya izin tidak lama belajar sama Mas Dodi. Semoga berkenan ya. Siap insya Allah. Oke, kita akan bicara banyak sekali insight-insight baru tentang bagaimana agar brand kita sustain sehingga bisa terus bertumbuh walaupun di masa pandemi. Siap. Mas Dodi, saya mau nanya, tapi yang penting ini paling penting kayaknya. Kenapa sih Mas Dodi kok pilih bergerak di bisnis brand ya? Kenapa tidak pilih bisnis yang lain gitu? Boleh berbagi Mas? Oke. Kenapa saya pilih brand? Sebetulnya ini bisnis saya kedua. Oh, gitu ya? Iya, jadi saya diri Nema itu bukan karena apa ya? Bukan bisnis pertama saya, bukan bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya percetakan. Percetakan. Ya, Oke. percetakan. Masih ya? Masih tahun 2001 saya buka percetakan, 2003 bangkrut. 2005 buka percetakan lagi. Oh, oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya gitu. Nah, kenapa kemudian yang dipilih adalah dunia brand? Karena satu, secara historis ke belakang memang saya paling menyukai kalau kita ngomong bisnis itu ruang lingkup bisnis kan sebetulnya banyak. Luas ya. Kalau kita berbicara misalnya sama orang finance, mereka kan mengatakan bisnis yang paling penting adalah di finance. Iya. Kalau kita ngomong sama orang HRD seperti Mas Yasin gitu, SDM gitu, Mas Yasin akan mengatakan bisnis yang paling penting SDM gitu. Iya. Kalau bicara sama orang marketing sama orang brand, mereka akan mengatakan bahwa yang paling penting dalam bisnis adalah marketing dan branding. Marketing dan branding. Kalau ngomong sama orang sales, mereka mengatakan yang paling penting dalam bisnis yang paling penting dalam bisnis adalah sales. Marketingnya. Marketingnya. Semua akan mengatakan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. Pertanyaan tadi. Kenapa saya membuka Nema, agency brand? Kalau tadi kita udah berbicara, saya udah sampaikan ada banyak part gitu dalam bisnis. Iya. Saya paling menyukai di dunia marketing, branding ya, sama selling. Karena saya paling mencintai pekerjaan itu. Saya paling dominan, paling kuat ya di marketing itu tadi. Marketing. Kemudian percetakan ini kan gini, polanya gitu lagi gitu. Maksudnya? Dapat order, belanja kertas, buat film, finishing, selesai. Udah. Saya jenuh banget tuh sama dunia kayak gitu tuh. Jenuh tapi sudah bertahun-tahun ya dilakukan. Iya, sebetulnya juga pada saat itu saya juga merasakan suatu yang ketidaknyamanan di ruang lingkup yang seperti itu. Karena adanya Mas ini ya sudah itu disyukurin gitu. Kalau prinsip saya begitu. Ketika kita berbicara bisnis, kita sedang berbicara tentang uang. Kita sedang berbicara tentang profit. Kita sedang berbicara tentang keuntungan. Apakah hanya bisnis bicara tentang itu? Iya. Berbisnis kita bicara tentang angka, nggak ada yang lain. Bukan bicara halal haram, bukan bicara untung rugi. Kita berbicara tentang bisnis adalah tentang uang. Sepakati dulu bahwa halal haramnya jelas selesai dulu. Oke. Artinya ketika kita berbicara bisnis is about money gitu, kita bicara tentang uang, kita bicara tentang profit. Artinya meng-create-nya pun harus dengan cara yang halal. Nah, kembali lagi ke tentang itu. Tentang kenapa saya berbisnis agency. Ketika ada situasi-situasi yang dimana tidak memungkinkan secara kompetisi, saya harus bisa melawan kompetitor, bertahan gitu. Nah, kemudian saya hanya
contoh misal gini, pada saat itu kompetitor saya dia punya mesin yang harganya jauh lebih mahal, otomatis dia bisa jual harga lebih murah karena costnya lebih murah, dan saya tidak memiliki kemampuan secara finance untuk menghadapi kompetisi seperti itu. Yang bisa saya ubah pada waktu itu adalah kreativitas mengubah positioning. Bumi ini bulat. Ini sepakat dulu ya. Bumi itu bulat ya, bumi datar kan gitu. Itu beda kelas. Itu beda kelas lagi. Oke, kita sepakatin dulu bahwa bumi itu bulat. Walaupun saya nggak yakin benar ya misalnya. Tapi oke lah, kita ngomong bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Ketika bumi ini bulat dan di sini misalnya ada masalah, kita lari ke belakang, muter gitu. Ketika kita muter kan ketemu lagi nih masalah yang sama di titik yang sama tadi. Luar biasa. Nah, ketika apa insight-nya itu? Nah, ketika kita bertemu batu ini yang kita anggap sebagai sebuah masalah, di pertemuan yang karena sudah kita udah muter gitu kan, akan jadi jauh lebih gede masalahnya. Nah, artinya apa? Pada saat kita menemui sebuah masalah, yang perlu dilakukan adalah bukan lari dari masalah itu. Ada beberapa teman-teman yang minta bantuan, Mas, saudara dulu yang paling dekat, bantu. Akhirnya saya bantu. Optik, sebuah optik lah di Semarang, di Pasar Johar dulu, sebelum terbakar pasarnya. Omset 3 juta per bulan, jadi 20 juta per bulan. Percetakannya atau optiknya itu. Yang dimana omset naik 20 juta per bulan itu sustainable, artinya bukan naik 20 juta sebulan kemudian turun lagi. Enggak gitu. Enggak, itu bukan konsep saya lah, yang model sales growth naik sebentar turun lagi, enggak gitu, yang sustainable, berkelanjutan. Nah, ketika banyak teman-teman yang minta bantuan, free waktu itu karena memang saya bisnisnya percetakan. Kemudian saya ngerasa kok saya seneng ya. Bantu gitu. Kok saya senang. Itu tahun berapa tuh, Mas? Tahun 2007, 2008, 2009. Udah lama ya. Udah lama. Kok saya senang ya, kok saya ngerasain happy gitu. Walaupun saya nggak dibayar, kok saya happy ya dengan dunia ini ya. Saya bisa ngebantu banyak orang, saya bisa ngelihat dia sukses. Kok saya happy ya. Dari situ ya. Dari situ. Nah, dari situ saya menyadari kayaknya saya perlu bikin agensi. Yang dimana kok sampai kemana-mana ya tadi pertanyaannya. Tapi menarik ya, why-nya. Kenapa kok Mas Dodi milih itu? Ternyata itu ya. Itu. Karena dilihat, saya belajar banyak tadi dari harus selesai dengan dirinya sendiri ya, dengan keluarganya sebelum kita menyelesaikan permasalahan di kantor, di organisasi, tentang kecepatan. Ternyata kecepatan tidak selamanya sepenuhnya baik ya. Benar. Karena kita punya tim, punya teman-teman yang bisa jadi mereka punya target yang berbeda di setiap bulannya. Betul. Gitu. Betul. Oke, luar biasa. Ini berarti sudah berapa tahun nih berkecimpung di agensi untuk brand? Ya, dari 2009 2010-an ya. Kan berarti sudah banyak pengalaman tuh, Mas. Boleh Mas berbagi, Mas, untuk agar brand kita top of mind gitu di pelanggan. Mungkin punya tips dan trik yang cepat untuk bisa merealisasikan itu. Ada sih cara instannya. Apa itu? Tapi itu rahasia di workshop saya. Kalau disampaikan di sini, semua orang nonton, workshopnya enggak ya. Oke, gini. Kan kita berharap nih UMKM, bisnis-bisnis yang lagi berkembang, apalagi di masa pandemi, pengen banget gitu. Jadi brand mereka bisa top of mind di pasar. Gini. Namanya Rule of Seven. Rule of Seven. Ya, Rule of Seven. Saya kasih nama tuh ilmunya, bukan ilmunya ya, cara kerjanya Rule of Seven. Kenapa saya kasih nama Rule of Seven? Karena di riset itu menceritakan bahwa ketika seseorang melihat sebuah subjek yang sama 7 kali berturut-turut, maka akan terbentuk trust dengan sendirinya. 7 kali berturut-turut. 7 kali berturut-turut, trust akan terbentuk dengan sendirinya. Contoh, saya lihat Neymar 7 kali. Subjek aja, orang aja misal. Orang aja. Kita ngomong subjek dulu aja. Kita ngomong orang. Mas Yasin nggak kenal sama siapapun. Iya. Kemudian pernah melihat seorang misalnya. Lihat seorang si A.
kemudian hari kedua, hari ketiga ketemu si A lagi. Hari kedua, hari ketiga, 4, 5 mungkin ketemu lagi si A lagi. Sampai 7 kali berturut-turut. Tapi kalau cewek kok sekali sudah langsung ini ya? Oh beda. Beda. Beda ya? Beda. Itu beda. Oh beda ya? Itu ada ininya ya, teorinya gitu? Apalagi kalau pakaiannya berbeda lebih Oke, lanjut. Ya. Oke, ini yang situasinya normal-normal aja. Oh, normal ya. Ya. Karena kan ada situasi-situasi yang tidak normal. Gitu. Maksudnya situasi tidak normal gini. Memang ketika subjek ini tadi yang tanpa dibungkus emosi, tanpa dibungkus apapun ya. Oke. Artinya tidak ada satupun yang membuat Mas Yasin menarik. Tapi hanya melihat subjek ini sama aja. Oke. Tentu berbeda ketika ada subjek yang berbeda, tapi dia ada sesuatu yang membuat Mas Yasin secara emosional tertarik sama dia. Contoh misalnya Mas Yasin punya Ferrari dan mencintai Ferrari. Ngelihat orang yang pakai Ferrari yang sama warnanya, seri yang sama, itu sekali lihat langsung trust orangnya, ya kan? Kenapa? Karena ada ikatan emosi yang di situ yang membungkusnya. Kita sedang berbicara tentang sebuah subjek yang ini netral, yang tidak ada pembungkus emosionalnya di situ. Ikatan emosi. Ya. Contoh misalnya ikatan emosional lagi, misalnya Mas Yasin tadi ngomong cewek gitu. Ceweknya nah ini nih pakai sesuatu yang suka Mas Yasin. Masya Allah, semua warna saya suka itu. Bukan warna, model. Model. Ukuran. Saya nggak tahu apa yang Mas Yasin suka itu. Gitu. Nah, itu jauh lebih mudah teringat pasti. Tapi yang saya bicarakan adalah ini nggak ada ikatan emosi sama sekali, nggak ada apapun. 7 kali ya? 7 kali berturut-turut. Maka trust akan terbentuk dengan sendirinya dan kita mulai ngerasa kok saya pernah kenal kamu ya, saya kok pernah lihat kamu ya, saya kok ketika kita misalnya ngajak dia transaksi kemungkinan besar akan deal karena dia subjek yang kita kenal sehari-hari. Oke. Nah, itu bisa langsung secara otomatis menjadikan top of mind. Top of mind belum, tapi trust ya. Trust ya. Oh, ya. Ada tahapannya ya. Iya, ada tahapannya. Tapi itu tahap pertama di seven rule. Mas Dudi tadi. Rule itu trust kan di awareness. Oke, awareness. Di awareness. Nah, ketika kita mengenal dia, setidaknya ketika dia nawarin sesuatu, Mas Yasin lebih oke gitu. Trust ya. Ya, daripada orang yang tidak pernah kenal sama sekali dan menawarkan ke Mas Yasin. Oke. Ya, gitu kan. Itu sebagai salah satu cara bagaimana membuat beda ya sama nggak enak ya, sama udah kenal nggak enak lah kalau nggak dibeli gitu. Ya bisa jadi ya. Bukan nggak enak ketika nggak dibeli. Misalnya Mas Yasin mau beli madu, madu asli, asli ya, madu murni. Beda, asli sama murni beda. Okay. Kalau madu asli dibawa ke rumah itu istri bisa marah-marah. Oh gitu. Itu cirinya madu asli. Iya. Istri saya sering marah, apa mungkin saya bawa madu asli ya? Oh bedanya madu asli sama murni itu ya? Itu murni betul. Nah kita bicara madu murni ya, oke. Madu murni. Nah ketika Mas Yasin mau beli madu murni, kemudian yang nawarin dua sales. Sales yang pertama adalah subjek yang si A tadi yang sudah 7 kali berturut-turut Mas Yasin lihat. Kenal lah ya? Belum kenal. Oh belum kenal. Tapi sering lihat dia. Sering ketemu. Subjek yang kedua baru ketemu pada hari itu juga. Maka yang akan dipilih kemungkinan besar adalah subjek yang pertama. Oh, oke. Awareness itu ya. Itu awareness. Trust akan terbentuk dengan sendirinya. Trust ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengenalkan brand kita selama 7 kali berturut-turut kepada seseorang, kepada konsumen dengan biaya yang tidak terlalu besar. Oke. Gimana itu Mas? Nah ini di workshop saya. Ikuti workshopnya gitu. Enggak sih, oke ya saya kasih lah. Ini 7-7-nya ya? 7 kali. Kita bentuk namanya dilokalisir lah. Contoh misalnya, gimana supaya brand saya dikenal oleh saya pengen menyebutkan nama brand Nemat 7 kali berturut-turut. Yang salah misalnya nih saya punya 100 grup. Grup WhatsApp, kita ngomongnya 100 grup WhatsApp. Saya 100 grup. Saya mendingan fokus ke 1 grup dulu. Oh gitu. Nggak di broadcast ke 100 grup. Oh, 1 dulu aja.
Why, Mas? Nah, kita berbicara tentang kalau di WhatsApp gratis kan, walaupun kita mau broadcast ke 100 grup, tetapi itu nggak ada biaya. Kalau kita sedang berbicara di iklan pada umumnya, secara misal kita mau Facebook Ads, itu kan pakai biaya. Berbayar. Kita mau di suatu wilayah tertentu, itu kan kita bayar. Wilayah jangkauan yang kita luaskan itu kan bayaran lebih besar. Nah, kita punya duitnya berapa? Oh, sesuaikan ya. Ya, misalnya kita punya duit iklan cuma 500.000 sebulan. Maka jangkaulah sebuah audiens yang dimana kecil nggak apa-apa, misal cuma 3.000 orang yang bisa dijangkau dengan 500.000, tapi yang penting itu 3.000 orang 7 kali lihatnya. Daripada 500.000 disebar seluruh Indonesia. Karena sifat rasa serakah nih teman-teman UKM itu jauh lebih serakah kadang-kadang saya temuin tuh ketimbang brand-brand gede. Karena brand-brand gede itu kadang-kadang mengukur diri gitu. Kalau saya mau menjangkau seluruh Indonesia, perlu berapa duit yang saya sediakan. Kalau saya nggak mampu, ya saya akan semampu duit saya. Nah, kadang-kadang teman-teman UKM nggak ngukur itu. Artinya harus kolamnya lebih kecil lah ya. Iya, kolam lebih kecil. Nah, dilihat. ketika 3.000 orang itu kita iklanin 7 kali berturut-turut, setidaknya kita mendapatkan kepercayaan di situ dan mudah ngejual di situ. Ketika kita mulai dapat profit dari situ, saya dapat profit dari 3.000 orang yang diiklanin 7 kali berturut-turut, kemudian dia jadi loyal dong sama kita, karena kita ingetin dia every day. 7 kali minimal 7 kali, ya, sudah bisa lihat. Ada brand lain mau masuk ke yang 3.000 orang itu? Enggak, saya udah sama yang sering saya lihat berkali-kali. Itu kan juga jadi penguat. Nah, ketika punya profit lebih, mulai lebarkan. Mulai lebarkan. Itulah kira-kira. Artinya jangan serakah lah ya. Iya, jangan serakah. Jangan langsung daripada 10.000 orang ngelihat 1 kali, mendingan 3.000 orang ngelihat 7 kali. 7 kali. Oke. Itu udah teknis banget, udah praktis sampai aplikasinya. Yes. Itu salah satu tips agar bisa top of mind. Iya. Oke. Terakhir Mas Dudi, untuk bisa membangun brand kita secara personal dan organisasi, duluan mana sih Mas sebaiknya? Membangun brand personal dulu atau brand produk atau organisasi kita dulu? Nggak ada mana yang lebih dulu. Nggak ada yang mana lebih dulu. Karena itu 2 jalur yang berbeda. Oke. Yaitu 2 jalur personal brand dan corporate brand, ini 2 jalur yang terpisah. Kita tinggal mau pakai yang mana. Kalau di Neima dua-duanya jalan ya. Di Neima saat ini dua-duanya jalan, malah salah duluan malah. Karena kan tadi di awalnya saya niatnya bukan untuk ngedirin perusahaan. Untuk kan? Untuk pelarian tadi kan, kecepatan tadi awalnya. Tapi kemudian kan orang mengenalnya saya. Tapi saya sedang mentransformasi gimana ini menjadi sebuah corporate brand. Dengan cara apa? Setiap kali saya posting, setiap kali berbicara, saya berbicara bahwa tools yang saya gunakan adalah Nemawe Canvas. Sehingga saya sedang mentransfer trust. Cara berpikir saya ada dalam sebuah metodologi yang namanya Nemawe. Ketika Nemawe nanti mendapatkan sebuah trust, mendapatkan sebuah kepercayaan, maka siapapun yang menggunakan tools ini nantinya di Nemawe siapapun akan mendapatkan trust yang sama. Itu cara saya transfernya. Gitu dari personal brand ke corporate brand. Kalau bangun brand masa pandemi begini berhenti atau gimana sebaiknya? Enggak, tetap jalan lah. Tetap harus jalan. Cuma caranya aja mungkin kontennya yang berbeda, gitu-gitulah. Tapi kan ya kalau namanya pandemi misalnya di bisnis kita kena dampak secara langsung, misalnya travel, kemudian kuliner yang makanan yang dine in, itu kan terdampak besar gitu kan. Pariwisata, hotel itu terdampak besar sekali. Nah, kalau punya duit lebih, komunikasi ke konsumennya tetap dijalankan. Kalau nggak punya ya komunikasi minimal lewat IG yang gratis kan juga bisa. Sambil kita menyiapkan bisnis baru lah pastinya. Nggak mungkin dong kita tetap bertahan di situ berharap atau mungkin berpindah strategi bisa ya. Contoh kan hotel-hotel sekarang dia jual by kirim gitu bisa ya.
Baik kirim. Kamarnya dikirim gitu. Bukan, kan mereka ada resto tuh. Ternyata Okay. bisa. Ketika kemarin beberapa hari yang lalu tuh kita pesan di resto di salah satu hotel saya nggak sebutkan ya. Itu bisa ternyata sekarang. Iya. Artinya mereka punya strategi baru agar bisa tetap sustain. Ya, tapi kayaknya itu bisa dilakukan sih. Nggak lama ya. Nggak, tapi kan generik lah. Kayaknya kalau kita berharap income-nya besar dari situ dan menggantikan income hotelnya, nggak bisa. Kurang lah. Ini pasti. hanya untuk bertahan. Iya, untuk bertahan kali ya, gitu. Iya. Oke, Mas Dudi, luar biasa nih. Siap. Semoga bermanfaat jadi amal jariah untuk Amin. teman-teman semuanya. Tolong jangan kapok dan semoga bisa ketemu lagi dengan ilmu-ilmu yang lain yang lebih dahsyat. Amin. Terima kasih Mas Yasin. Ya, terima kasih Mas Dudi. Sama-sama Mas Yasin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.